Nah guys, waktu itu gue penasaran nih, malam-malam main komputer, gue searching tentang masalah antar ras dan antar agama dan antar gender. Nah, hasil-hasil yang dari Google tuh di luar nalar banget gitu. Coba kalian lihat deh. Nah, tuh. Gue ketemu satu nih yang lumayan di luar nalar gitu loh. Nih, coba kita baca bareng. Nih, nggak cantik kak, kalau gue maunya putih bukan hitam. Aduh, nih satu lagi nih. Udah pakai skincare itu tapi kok tetap hitam sih mbak. Pertanyaan macam apa itu? Nah, ada satu lagi nih. Dia maskeran terus kok nggak putih-putih. Aduh, duh. Nah, otomatis dari situ kan gue cari lagi nih contoh-contohnya. Dan masih aneh-aneh jawabannya. Coba kita lihat satu lagi nih. Nah, ini sepertinya di dalam game ya guys. Dan ini lebih ke agama nih. Gak heran banyak yang Islamofobik. Nanggung yang sarain di game. Biasanya juga main bom. Aduh mas bro. Nah. Dari situ gue udah gak bisa ngomong lagi kan. Udah terdiam. Nah, tapi kita semua jadi bertanya, mengapa sih permasalahan antar gender, antar ras, dan antar agama? Kalau begitu, kita diskusikan bareng saja ya guys. Mari. Nomor 1, rasisme. Ya, siapa yang gak tahu rasisme sih? Ya pokoknya itu adalah suatu sistem kepercayaan atau doktrin yang menyatakan bahwa perbedaan biologis ras manusia menentukan pencapaian budaya atau individu, bahwa suatu ras tertentu lebih superior dan memiliki hak untuk mengatur ras lainnya. Dan biasanya tuh ini dari ajaran keluarga dan bahkan kelompok masyarakatnya yang tertentu. Misalnya paham masyarakat yang sejak dulu berstereotip dan berprasangka buruk mengenai suatu ras atau golongan tertentu yang masih terbawa hingga saat ini. Misalnya hilangnya rasa toleransi dan saling menghargai. Ya contoh-contoh rasisme tuh ya yang kayak tadi di intro gitu. Dan sebenarnya ini lebih bahaya kalau di sosmed, karena di sosmed itu free lah kita bisa ngomong apapun tanpa konsekuensinya. Nah guys, gimana sih cara mencegahnya? Nah ini poin-poin ini banyak solusinya sebenarnya. 1. Pengembangan wawasan serta kompetensi personal dan sosial. 2. Mengembangkan kesadaran dan sensitivitas bermasyarakat. 3. Nah ini yang paling jelas nih, menerima perbedaan. Terus 4. Meningkatkan integritas sosial kelompok. 5. Meningkatkan kesamaan kesempatan. 6. Memfasilitasi perubahan-perubahan kebijakan yang mengakomodir semua kelompok. Oke guys, itu saja untuk rasisme ya guys. Kita akan lanjut ke poin kedua, yaitu permasalahan agama ya guys. Agama dapat didefinisikan sebagai perangkat nilai-nilai atau norma-norma ajaran moral spiritual, kerohanian yang mendasari dan membimbing hidup dan kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat. Jadi bisa diartikan konflik agama adalah suatu pertikaian antar agama, baik antar sesama agama maupun dengan agama lain. Nah, dan permasalahannya terjadi karena perbedaan keyakinan dan ego manusia yang menjadi-jadi. Miris sekali. Nyatanya di Indonesia perselisihan agama sudah terulang bertahun-tahun lamanya. Banyak kasus yang muncul dari setiap daerah besar maupun kecil. Dan parahnya lagi, hampir semua berawal dari argumen sepele. Dan ya, cara mengatasinya gimana sih guys? 1. Masyarakat harus mempunyai rasa kehormatan antara agama satu dengan yang lain. 2. Masyarakat harus mempererat tali persahabatan dan berusaha mengenal lebih jauh antara satu dengan yang lain. 3. Mempunyai kesadaran bahwa setiap agama yang dianut masyarakat membawai misi kedamaian. 4. Masyarakat yang baru saja pindah ke daerah lain harus berbaur atau membaur ke masyarakat sekitar. Nah untuk ini yang ketiga dan terakhir, permasalahan gender. Nah dan yang pertama adalah itu ada tukang bakso. Tunggu. Hai, aku
aku Tasya. Sekarang aku bakal bahas tentang kesetaraan gender. Pertama aku bakal ngebahas tentang apa sih yang dimaksud dengan gender. Secara harfiah, gender berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin. Gender adalah keadaan di mana individu yang lahir secara biologis sebagai laki-laki dan perempuan. Terus, kedua, kesetaraan gender. Menurut Deklarasi Universal, hak asasi manusia ialah semua manusia dilahirkan bebas dan sama. Konsep ini juga merujuk pada situasi di mana tidak ada individu yang ditolak aksesnya atas hak-hak tersebut, atau hak-hak tersebut dirampas dari mereka hanya karena jenis kelamin mereka. Ketiga, problem yang sedang marak adalah ketidakadilan gender, penempatan laki-laki sebagai satu-satunya yang memiliki kekuasaan utama yang dominan dalam berbagai peran dan kepemimpinan. Contohnya, sekarang banyak banget perempuan yang ingin mengutarakan bagaimana mereka mengekspresikan diri melalui gaya berpakaian mereka. Dan terkadang mereka mendapatkan perilaku yang tidak enak atau pelecehan seksual hanya karena mungkin mengundang sebuah nafsu kepada si laki-laki. Dan bukan hanya perempuan, banyak juga laki-laki yang mendapatkan perlakuan yang tidak senonoh tersebut. Pendapatku, upaya untuk para pelajar dan masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan kesetaraan gender. Aku sebagai perempuan yang ingin mendapatkan sebuah kebebasan mungkin untuk para masyarakat, organisasi, atau sebuah kelompok dapat memberikan kesempatan kepada perempuan untuk mengutarakan pendapatnya dan tidak apa kalau misalnya seorang cewek menjadi seorang pemimpin jika pendapatnya bagus untuk membangun sebuah kebaikan dan menanamkan sifat positif kepada anak-anak sedini mungkin untuk saling menghormati, menjaga, dan menganggap bahwa semua orang setara. Itu sih pendapat dari aku tentang kesetaraan gender. Oke guys, jadi udah selesai lagi. Oh, si Tasya. Oke guys, makasih ya Tasya. Tadi gua makan bakso dulu. Iya guys, jadi itu saja yang tentang permasalahan antar gender, ras, dan agama. Gimana guys? Menurut kalian apakah membosankan atau menarik? Ya, kalau lo lihat di video gua yang ini sih gua masih lihat-lihat. Tuh bajunya udah ganti. Oke, sekian dari kita. Udah susah-susah bikin. Semoga bisa dijadiin ilmu ya guys. Terima kasih. Dadah.